Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Ajawayoy, kembali di channel saya. Kali ini kita masih bahas soal COVID-19. Saya mewawancarai Firdaus, salah satu dosen di ilmu gizi Universitas Andalas. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Firdaus, itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa survive untuk menghadirkan makanan-makanan bergizi, sementara sekarang masa yang ya katakanlah sangat sulit, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Nah, pertanyaan pertama, gimana nih Fir? Apa solusinya buat mereka yang punya penghasilan yang rendah tetapi tetap bisa memenuhi gizi keluarga mereka? Sebab ini kan penting. Keterpenuhan gizi bagi setiap anggota keluarga itu adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk menangkal COVID-19. Sebagai contoh, tidak harus mahal. Untuk bisa memenuhi ini, kurang lebih sekali konsumsi itu memenuhi sepertiga kebutuhan harian kita. Contohnya mungkin yang paling aplikatif, yang paling mudah adalah sekali makan kita bisa satu centong nasi, ya, kemudian ditambah satu mangkuk sayur, mangkuk sedang, kemudian 2 potong buah. Bisa yang paling mudah adalah dengan pepaya, ya, 2 potong, kemudian 1 potong ikan atau 1 butir telur, ya, dengan tentunya cairan yang cukup dengan 1 gelas, ya. Oke, yang kedua kan sekarang dituntut untuk bisa meningkatkan imun tubuh nih, ya kan Fir? Nah, imun tubuh itu bagi sebagian pihak itu diperkuat dengan cara menambahkan imun booster, biasanya dari multivitamin dan lain sebagainya. Nah, apa nggak cukup tuh hidangan di meja makan saja untuk memenuhi kebutuhan vitamin kita itu, supaya imun kita menjadi bagus? Nah, apakah kita harus membeli multivitamin pula? Jadi kita manfaatkan saja apa yang ada di dapur kita. Bumbu-bumbu yang ada seperti rempah-rempah sehari-hari yang kita gunakan itu sudah mengandung antioksidan yang bisa sebagai imun booster. Ya, di sana ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, kemudian serai, ya, bawang putih, kayu manis, cengkeh, itu sehari-hari sudah menjadi bumbu yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada juga sayur dan buah yang banyak juga mengandung sumber vitamin, terutama vitamin A dan vitamin E yang bisa menunjang sistem imun kita. Ya, contohnya adalah wortel, itu banyak, ya, sekitar kita murah, ya, sumber beta karoten, kemudian tomat, lycopene, vitamin E, ya, kita olah sedikit, tambahkan ke dalam masakan kita, itu sudah menambah sumber untuk. Nah, ini yang terakhir untuk sesi ini Fir. Kira-kira bagaimana pengaturan porsi makan kita? Berbeda nggak dari hari biasa yang kita ya akan kerja, cari uang, ya kan, atau anak-anak sekolah gitu, dengan masa seperti sekarang di mana kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Kalau saya sih begadang sambil jahit, tapi bagaimana kalau teman-teman yang cuman di rumah aja tanpa terlalu banyak aktivitas? Kira-kira beda nggak penataan? Dalam kondisi biasa kita konsumsi pagi, siang dan sore, ya. Untuk orang dewasa kebutuhan untuk aktivitas harian kurang lebih 2100 sampai 2200 kilokalori tergantung berat badan, ya. Rata-rata sekitar 2100 sampai 2200 per tiap kali makan. Paling tidak kita harus memenuhi sepertiganya dari kebutuhan yang tadi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita makan konsumsi yang bergizi seimbang, seperti yang sudah saya utarakan tadi. 1 kali porsi makan memenuhi isi piring makanku, ya, yang paling tidak 3 sampai 4 porsi untuk sumber makanan pokok, kemudian 3 sampai 4 porsi sayur, 2 sampai 3 porsi buah-buahan, 2 sampai 3 porsi sumber protein dan lemak, dan juga cairan yang cukup, ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi puasa yang kita harus konsumsi makan besar itu hanya sahur dan juga berbuka. Nah, di antara sahur dan berbuka, kita bisa konsumsi pada saat sahur dan berbuka dengan porsi makanan gizi seimbang tadi. Kemudian di antara berbuka dan menjelang tidur kita juga bisa istilahnya ngemil, ya,
tapi dengan cemilan sehat yang dikurangi gula, garam, dan lemak seperti anjuran pemerintah. Itu juga bisa diterapkan untuk penataan gizi pribadi ya. Oke, terima kasih Firdaus dari Ilmu Gizi Universitas Andalas. Semoga tips-tips yang Firdaus berikan tadi berguna bagi masyarakat, dan jaga kesehatan terus, baik bagi Firdaus maupun semua yang lihat channel saya ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.